Walaupun belum terjadi, bayangkan seakan-akan udah pernah terjadi. Di dunia, kalau kita berbuat baik, sukses dunia akhirat, ya akhirat pun kita tinggal nikmati. Orang yang masuk surga sadar, aku masuk surga bukan karena amalku. Gak akan ada satupun manusia yang bisa lari dari neraka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali dipertemukan dalam menyelami rahasia Al-Quran. Sahabat Al-Quran, di episode kita kali ini, kita akan membahas mengenai surah Al-Infitar yang artinya adalah terbelah. Nah, kembali lagi seperti di episode sebelumnya, ini juga tentunya masih menggambarkan bagaimana tentang dahsyatnya hari kiamat begitu ya. Tapi nanti akan kita bahas bersama dengan Ustadz Zamam Syarih Hasbalataib yang tentunya sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita masih ada menyinggung mengenai dahsyatnya hari kiamat begitu ya Ustadz ya. Dan ini kembali lagi di surah Al-Infitar juga dijelaskan Ustadz untuk tema utamanya mungkin singkat saja di surah Al-Infitar ini seperti apa nanti Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Qur'an, surah Al-Infitar sebagai surah Makkiyah dan surah ini juga dari namanya menggambarkan di antara peristiwa-peristiwa besar yang nantinya akan menyertai datangnya hari kiamat. Ketika dikatakan di sini as-sama infatarat, langit itu terbelah. Seperti juga pada surah sebelumnya idzas sama insyaqqat, apabila langit terbelah juga. Jadi kalau kita ingin melihat lebih lanjut dari awal hingga ayat ke-19 ya, yang merupakan jumlah ayat dalam surah ini, kita temukan Allah Subhanahu wa taala ini ingin menyampaikan di dunia bahwasanya merenung hari kiamat merupakan salah satu obat penting untuk mengobati jiwa manusia yang lalai, yang pada akhirnya membuat kita lupa akan hakikat hidup dan tujuan hidup. Kita tahu betul sebenarnya inti Al-Quran ingin memberikan jawaban atas 3 pertanyaan besar yang tak mampu dicarikan jawabannya oleh manusia itu sendiri. Pertama, kenapa saya ada? Yang kedua, kemana saya pergi setelah mati? Yang ketiga, apa tujuan hidup saya? Ya, ini 3 pertanyaan sederhana, tapi tanpa adanya tuntunan wahyu, niscaya kita tak akan bisa memberikan jawaban yang pasti terhadap 3 pertanyaan ini. Kenapa kita ada? Apa tujuan kita hidup? Kemana kita pergi setelah mati? Nah, 3 pertanyaan ini inilah yang ingin dijawab oleh surah Al-Infitar. Ya, digambarkan kenapa manusia ada, apa tujuan hidupnya, dan digambarkan bagaimana peristiwa kiamat yang menyertai datangnya kiamat tadi ingin menghantarkan manusia pada destinasi akhir. Bagaimana kita di akhirat kelak, apakah berada dalam kenikmatan abadi di surga atau sebaliknya dalam siksa abadi di neraka. Oke, baik. Jadi untuk mungkin sahabat Al-Quran yang sampai umurnya saat ini masih bingung, aku nih jadi manusia untuk apa? Terkadang masih muncul pertanyaan seperti itu ya Ustaz. Nah, di surah Al-Infitar ini kita insya Allah bisa mendapatkan jawaban. Baik. Langsung saja kalau begitu di poin pertama yaitu mengenai dahsyatnya hari kiamat. Bagaimana, Ustaz? Kalau kita mencoba melihat di 5 ayat pertama, ini banyak sekali kaitan dengan beberapa surah sebelumnya, baik dalam surah yang kita bahas At-Takwir sebelumnya atau surah-surah yang telah dibahas lebih jauh sebelumnya. Idzas sama'un fatarat. Ingatlah ketika langit benar-benar terbelah. Jadi kalau dikatakan langit terbelah, ini apakah peristiwa itu sudah terjadi?
Ya, yang jelas yang udah pernah terbelah itu bulan. Bulan, ya. Ya, di zaman Nabi di antara bukti kebenaran Rasulullah dibelah bulan itu. Nah, kalau langit sendiri melihat pada redaksi ayat, memang peristiwa ini belum terjadi. Tetapi peristiwa ini pasti terjadi. Pertama, Allah gunakan kata iza, yang artinya menunjukkan kondisi yang pasti terjadi di masa depan. Yang kedua, Allah sebutkan kata-kata terbelah dalam bentuk past tense. Past tense berarti kan sesuatu yang udah pernah. Tetapi maksudnya di sini adalah peristiwa ini walaupun belum terjadi, bayangkan seakan-akan udah pernah terjadi. Sekali lagi ini untuk menguatkan bahwasanya peristiwa ini sebuah keniscayaan yang gak akan mungkin kita tolak. Kemudian yang kedua, wa idzal kawakibun tatharat. Ingatlah ketika bintang-bintang jatuh berserakan di muka bumi. Gimana? Sebelumnya juga kita bahas di surah At-Takwir, bintang-bintang wa idzan nujumu ya kudir inkadarat. Ingatlah ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Nah, di sini kembali dikuatkan lagi. Wa idzan kawakibun tatharat. Planet-planet, benda-benda langit yang ada, itu semua apa? Tentunya akan berserakan, jatuh, menggambarkan ya bahwasanya apa yang selama ini kita ambil manfaat di dunia dari keberadaan bintang-bintang di langit itu tidak akan lagi bisa kita manfaatkan. Kemudian wa idzal biharu fujirat. Ini hampir sama dengan di surah At-Takwir sebelumnya, wa idzal biharu sujirat. Kalau dikatakan sebelumnya dan ingatlah ketika lautan itu dibakar. Nah, di sini sebutkan lagi, ingatlah ketika lautan itu dijadikan meluap. Ya. Nah, tambahan informasi yang keempat, wa idzal kuburu bu'tsirat. Ingatlah ketika kuburan-kuburan itu dibongkar. Kenapa? Karena penghuninya dibangkitkan kembali, maka terbongkarlah kuburan. Ya, keluar semuanya dari kubur masing-masing. Nah, di momen itu kata Allah, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Tiap jiwa akan tahu apa yang sudah kita lakukan selama di dunia dan apa yang kita lalaikan selama kita di dunia. Jadi ini adalah sebuah gambaran bahwasanya apa? Sebelum pun dibuka catatan amal, sebenarnya tiap orang itu udah tahu dia pantas masuk surga atau pantas masuk neraka. Tiap orang sudah tahu. Makanya orang baik mengakhiri hidup dengan tersenyum. Inilah yang sudah aku lakukan dari kebaikan selama dunia. Tapi berapa banyak orang jahat itu bahkan momen kematiannya begitu mengenaskan. Nah, makanya ada sebuah kata-kata yang disampaikan hikmah oleh Imam Ibnu Athaillah. Dikatakan, man asyraqat bidayatuh, asyraqat nihayatuh. Siapa yang awal kehidupannya cemerlang, maka akhir kehidupannya juga cemerlang. Pengertiannya apa? Di dunia, kalau kita berbuat baik, sukses dunia akhirat, ya akhirat pun kita tinggal nikmati. Tapi kalau kita di dunia itu melakukan berbagai perbuatan yang mengundang datangnya murka Allah, maka sebenarnya tak perlu dibuka catatan pun kita sadar di mana tempat yang pantas untuk kita. Tetapi walaupun demikian, pengadilan yang maha adil tetap ditegakkan. Dibuka catatan amal untuk menutup argumen supaya kita nggak bisa dikasih alibi. Ini catatanmu, ini yang kau buat. Ada pembelaan lagi. Kalau ada pembelaan, Allah tunjukkan apa yang dicatat malaikat, diputar kembali video yang dilakukan manusia di dunia, maka di saat itu diamlah kita semua, tak bisa membantah apa yang sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran tentang bagaimana kiamat yang begitu dahsyat. Oke, baik. Kalau terkait dengan rahmat Allah begitu ya Ustadz ya, pada saat manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar, rahmat Allah ini apakah akan tetap berlaku juga atau
akan berlaku tapi setelah manusia kemudian sudah melewati jembatan begitu Shiratal Mustaqim begitu ya. Shiratal Mustaqim kalau dia tidak salah. Nah, apakah itu masih berlaku juga Ustadz rahmat Allah itu? Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah alasan utama kita bisa masuk surga. Cuman tentunya rahmat Allah juga diberikan hanya kepada mereka yang pantas dapat rahmat. Okay. Nah, jadi rahmat itu baru nampak kapan? Ya, setelah masing-masing memang sudah ditimbang amalnya. Udah tahu berapa banyak. Sehingga orang yang masuk surga sadar, aku masuk surga bukan karena amalku. Karena kalau ditimbang-timbang amal kita, masih banyak ngutangnya kita sama Allah. Ya, seberapa hebatnya kita beramal, itu tidak layak untuk dijadikan harganya surga. Tapi rahmat Allah lah yang membenarkan kita untuk masuk surga. Begitu juga ketika orang masuk neraka, bukan berarti Allah nggak sayang sama dia. Di dunia dikasih segala akses. Bahkan yang nggak pernah sholat pun tetap dikasih udara, dikasih rezeki. Tapi ingin menunjukkan kepadanya sekali lagi treatment yang tepat kepada orang yang amal keburukannya lebih dominan daripada amal kebaikannya. Rahmat Allah dalam bentuk siksa di neraka. Itu juga bagian dari rahmat Allah. Ya. Jadi nggak selalu, ya kadang-kadang seperti orang tua, kita tahu ada obat ini rasanya pahit betul. Tapi ketika anak kita sakit, satu sisi kita kasihan, karena kita kalau telan obat itu pahit rasanya. Tapi rasa sayang kita kepada anak mendorong kita memaksakan anak minum obat itu supaya dia sembuh, kan begitu? Begitu juga. Tak selalu siksa itu bertentangan dengan rahmat. Justru kadang-kadang Allah nyiksa karena Allah sayang. Oke, baik. Kita lanjut kalau begitu ke poin kedua, yaitu mengenai manusia dikecam atas kelalaiannya terhadap keagungan Allah. Ini bagaimana Ustaz? Ya. Kalau kita perhatikan berangkat dari pertanyaan soal rahmat tadi, ini kan di dunia rahmat Allah cukup banyak untuk kita. Nikmat-nikmat dari mulai kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia, rahmat tak habis dan tak terbatas. Nah, di sini Allah semacam mengecam manusia. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang memperdaya kamu sehingga kamu bermaksiat kepada aku, kata Allah. Walaupun aku sudah memberikan begitu banyak nikmat kepadamu. Kok bisa-bisanya kau balas kebaikan Allah dengan kedurhakaanmu kepadanya? Ya, yang taunya kita saja kalau membalas kebaikan dengan keburukan kepada manusia, kita kehilangan muka di hadapan orang tersebut. Kok bisa-bisanya kita merasa aman saja dari Allah? Padahal kebaikan Allah kepada hambanya lebih banyak daripada kebaikan hamba-hamba kepada sesama. Nah, apa kebaikan Allah itu? Pertama, Allah katakan, Allazi khalaqaka. Bukankah Allah yang ciptakan kau? Kalau nggak ada Allah, kau pun tak ada. Kemudian, fasawwaka. Allah ciptakan engkau dan menyempurnakan penciptaanmu. Coba bayangkan, manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan binatang. Sejelek-jeleknya orang, kalau selfie sama monyet lebih ganteng dia. Ya kan? Artinya apa? Dia diberikan Allah paras yang indah. Tulang punggung manusia tegak, binatang lainnya tidak. Ya? Kemudian Allah katakan, dan Allah menciptakanmu dengan seimbang. Pengertian seimbang apa? Letakkan kepala di atas, kaki di bawah. Ya, ada anggota tubuh yang istilahnya berpasangan, mata ada dua, tangan ada dua, diletakkan jari jemari kita pada posisinya. Ini semua adalah bentuk bagaimana Allah susun tubuh manusia dengan seimbang. Itu nikmat. Bayangkan kalau sekiranya jari manusia lengket semua. Nah, ini seperti ayam kita nggak bisa. Nah, ya, tapi Allah ciptakan jari jemari seperti ini. Bayangkan kalau sekiranya ya telinga manusia cuma satu atau tempatnya nggak di sini, pasti kita akan temukan ada
hikmah besar di balik susunan tubuh manusia yang Allah ciptakan kita dengannya. Kemudian Allah katakan lagi, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Allah menyusun tubuhmu. Artinya, kalau Allah mau merubah bentuk kita macam monyet, atau seperti gajah, atau seperti ular, bisa saja. Allah Maha Kuasa untuk merubah bentuk manusia. Ya. Dalam umat-umat terdahulu, ada orang-orang yang durhaka yang Allah rubah bentuk mereka. Bani Israel ada yang dikutuk jadi monyet, ada yang dikutuk jadi babi. Bisa Allah merubah, tapi Allah tak merubah kita. Ini juga bagian dari nikmat yang membuat kita tak pantas kufur kepada Allah. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak, kata Allah, sesungguhnya kamu mendustakan hari pembalasan. Maknanya apa? Ya, udah dikasih nikmat banyak, tetap banyak manusia mengingkari. Gak ada kiamat tuh. Meninggal manusia ya sudah habis hidupnya. Padahal pada penciptaan manusia ada isyarat tentang hidup setelah mati. Ini dia. Maka dari itu Allah katakan, nikmat Allah yang lain apa? Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang selalu yang mulia di sisi Allah dan selalu mencatat amal perbuatanmu. Dengan kata lain, malaikat ini menyertai kita. Kita nggak pernah sendirian, ada malaikat bersama kita. Makanya kadang-kadang baru kita sadar keberadaan malaikat itu kapan? Ketika Allah tunjukkan ma'unahnya. Ma'unah itu apa? Seperti hal luar biasa yang menunjukkan adanya campur tangan Allah. Berapa banyak kadang-kadang kecelakaan bus. Semua supir dan penumpang meninggal kecuali bayi. Ini secara logika, ya, yang besar saja tidak selamat, kok bayi bisa selamat? Nah, menunjukkan ada malaikat di sana yang membantu. Kadang-kadang kecelakaan, ya, secara logika nggak mungkin lagi selamat, tapi bisa nggak meninggal ya. Yeah. Jadi ada malaikat yang menjaga, memelihara, sekaligus mencatat apa-apa yang kita buat. Nah, ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu tahu apa yang kau buat. Ya, mungkin kita kalau berbuat jahat, kita memastikan tak ada orang yang melihat kita. Tapi kita diingatkan lagi, sepandai-pandainya engkau melihat tempat yang tersembunyi dari pandangan manusia, sungguh dua malaikat pencatat tahu apa yang kau buat. Dan mereka yang akan bersaksi nanti dengan catatan amalmu di sisi Allah. Maka dari itu, innal abrar lafi na'im. Orang-orang baik pasti masuk surga. Wa innal fujjar lafi jahim. Orang-orang jahat pasti nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, kapan masuknya? Yaslaunaha yaumaddin. Saat tiba hari pembalasan, gak ada yang bisa menyelamatkan orang jahat untuk tidak masuk neraka. Semua masuk. Dan yang lebih heboh dari itu, wa ma hum anha bighaibin. Gak akan ada satupun manusia yang bisa lari dari neraka. Kadang-kadang di dunia penjara dibuat dengan sistem yang cukup luar biasa pengawasannya. Tapi bisa aja 1-2 orang bisa lari dari penjara. Oh, kadang-kadang udah keluar dia dibuat filmnya lagi. Oh, gimana perjalanan keluar dari penjara. Tapi di akhirat kelak tak terbayangkan setelaten apapun seseorang, sekuat apapun kerjasama antara penghuni neraka untuk bisa lepas dari neraka. Makanya kadang-kadang ada anekdot. Anekdot ini kisah nggak benar, cuma sering disampaikan juga. Ya, nanti antara penghuni surga dan penghuni neraka sepakat untuk buat jembatan agar masing-masing bisa sering berkunjung. Ternyata pembangunan jembatan dari neraka cepat sekali. Pembangunan dari surga lambat kali. Ketika ditanya kenapa? Rupanya nggak ada konstruktor di surga deh. Neraka. Ini anekdot saja, ya. Bukan berarti nggak ada yang masuk surga, tidak. Tapi inilah gambaran apa yang kita buat di dunia
itu yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Nah, jadi nggak akan mungkin ada jalan bagi siapapun bisa lari dari neraka. Sekuat apapun strategi yang dia miliki. Nah, maka dari itu Allah ketika ingin menutup surah ini, menutup dengan penggambaran betapa menakutkan dan dahsyatnya kiamat itu. Akhirat itu. Allah katakan, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah kau apa hari kiamat itu? Apa hari pembalasan itu? Nggak cukup sekali. Allah ulang lagi pertanyaannya. Summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian apakah kamu tahu apa hakikat hari pembalasan itu? Jadi sering kita temukan redaksi seperti ini di dalam Al-Quran. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, Al-Haqqah, mal Haqqah, wa ma adraka mal Haqqah. Pertanyaan yang diulang-ulang sampai 3 kali. Pertama, untuk menimbulkan rasa penasaran pada yang mendengar. Apa itu hari pembalasan? Gimana itu pembalasan? Yang kedua, bagi orang yang tahu amalannya itu buruk, mendengar kata-kata diulang sampai 3 kali pertanyaan, tentunya ini membuat jiwanya makin ketakutan. Nah, hakikat hari pembalasan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Pada hari pembalasan tidak ada satupun jiwa yang bisa memberikan kemanfaatan bagi jiwa yang lain. Orang tua tak bisa memberikan manfaat untuk anak. Anak tak bisa memberikan manfaat untuk orang tua. Ya, bos tak bisa bela bawahan. Bawahan tak bisa bela bosnya. Di dunia mungkin ya banyak sangkut paut kepentingan yang membuat kita membela. Bahkan terkadang kita ikut bela yang salah. Karena ada kepentingan kita di situ. Tapi Allah katakan hari pembalasan ketika tak ada satupun yang berdaya, yang mampu untuk menolong orang lain. Kita sering berkata, ya mudah-mudahan Nabi Muhammad kasih syafaat, kita dapat. Hakikatnya, Nabi pun tak bisa memberikan syafaat kecuali kalau Allah izinkan. Kan dikatakan, kalau anak hafiz, nanti kasih mahkota, ya, pembelaan untuk orang tuanya di surga, menyelamatkan sekian dari anggotanya. Itu semua apa? Tergantung izin Allah. Allah nggak ngizinkan, ya nggak bisa apa-apa. Makanya Allah tutup, wal amru yauma idzin lillah. Semua urusan pada hari itu tergantung Allah. Jadi semuanya adalah apa yang Allah tetapkan itu yang terjadi. Apa yang Allah katakan nggak terjadi, sampai kapanpun kita tidak akan mengupayakan yang tidak Allah kehendaki dapat terwujud. Menolong siapapun. Ya, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan kalau ada orang tua punya anak yang soleh, ya, ada kemungkinannya anak itu yang mengatrol kedudukan orang tuanya sehingga ditempatkan di surga yang levelnya lebih tinggi. Benar itu. Betul, itu ada ayatnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman, anak mereka juga orang-orang beriman, demi menyempurnakan nikmat Allah kepada orang beriman di surga, Allah kumpulkan anak-anaknya bersama mereka. Walaupun mungkin level iman anaknya tak setinggi orang tuanya. Ya, kayak manapun juga, sedihlah orang tua, dia di surga, tapi anaknya masuk neraka misalnya. Nah, untuk menyempurnakan kebahagiaan penduduk surga, walaupun amalan anaknya itu tidak setinggi amalan ayahnya, diangkat bersama ayahnya. Jadi kita bersama keluarga bisa kumpul lagi gitu? Ya, tentunya. Maka dari itu, dulu ada seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini namanya Thauban. Dia ramah merenung. Dia bilang, Rasulullah, di dunia kita sama. Kalau aku rindu engkau, aku tinggal datang kepadamu. Tapi nanti di akhirat, kayak manapun kalau aku masuk surga, gak mungkin surganya sama dengan surgamu, wahai Rasulullah.
pasti aku akan merindukanmu. Ini kata Sauban. Ketika itu Rasulullah SAW membacakan firman Allah di surah An-Nisa. Walladzina amanu ya pokoknya bunyi dari ayat tersebut adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Gembira sekali Sauban ketika mendengar ayat tersebut. Ada lagi riwayat yang lain menyebutkan, seorang sahabat asal jumpa dengan Rasulullah, pertanyaan sama. Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah, kapan kiamat? Dia nanya terus. Suatu ketika dia bertanya pertanyaan yang sama kepada Nabi, Nabi menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan lain. Rasulullah, kapan kiamat? Nabi menjawab, apa yang udah kau siapkan rupanya? Kok tiap hari nanya kiamat kapan? Dijawab oleh sahabat tadi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sadar tak banyak sholat, puasa, atau amal-amal kebaikan yang sudah aku siapkan sebagai bekalku. Tapi yang ku tahu, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ketika mendengar jawaban tersebut, apa kata Nabi? Nabi Muhammad kemudian mengatakan, anta waman ahbabta fil jannah. Kau nanti di surga akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Makanya disinilah kita mengajak. Ketika kita cinta pada Nabi, cinta kepada para sahabat, cinta kepada para ulama, cinta kepada para mujahidin, yang mungkin amalan kita gak seberapa, tapi cinta kita, sayang kita, kepedulian kita kepada mereka, itu yang bisa mengkatrol nanti kondisi kita nanti di akhirat. Makanya ada sebuah syair disampaikan Imam Syafi'i. Uhibbus salihin walastu minhum, katanya. Dengan penuh ketawaduan, Syafi'i mengatakan, aku cinta orang-orang soleh, walaupun aku nggak nganggap diriku orang soleh. Jadi, udah kita tak sholat, tapi nengok orang sholat kita benci. Nah ini mau kumpul sama siapa? Jadi, kadang-kadang ketika kita muncul rasa kagum kepada orang-orang yang soleh, yang taat, boleh jadi itu bisa menjadi motivasi dan penyemangat agar kita menapaki jalan sebagaimana yang mereka tapaki. Kalau rasa minder gitu gimana Ustaz? Misalnya kita ke masjid begitu kan, kita ingin sholat terus kita melihat ada mungkin yang pakaian lebih, istilahnya lebih syar'i begitu daripada kita yang memakai pakaian yang tentunya kita anggap itu sudah sesuai dengan syariat itu. Boleh nggak kita merasa minder, aku belum sampai tahap itu gitu. Itu gimana Ustaz? Ya, begini. Tentunya ketika kita dalam urusan agama, memang kita dianjurkan lihat yang lebih tinggi dari kita. Berbeda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia, kalau kita hanya melihat yang atas, ke atas, yang lebih dari kita, maka sangat sulit kita untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil. Kita lihat orang naik mobil mewah, kita mobil biasa. Kita mengatakan, belum ada apa-apanya nikmat Allah untukku. Tapi ketika kita naik mobil, kita lihat ada orang jalan kaki, ada orang bahkan dibawa dengan kursi roda. Baru sadar, ya Allah, ternyata nikmat ini saja sudah berlebih. Tapi dalam masalah agama, kita dilarang cepat puas. Bahkan ada sebagian orang sukanya nengok yang ke bawah. Gak apa-apalah, sholat seminggu sekali, banyak kok yang nggak sholat. Ini salah. Tapi justru kalau kita minder ini harus dijadikan motivasi. Dalam pengertian, iya, itu bagus sekali dia sudah pakainya syar'i. Aku harus bisa seperti itu. Tapi minder jangan justru mendorong kita, udahlah nggak usah ke masjid lagi lah, nggak nyaman di sini. Jadi jangan seperti itu.
ketika kita merasa masih banyak ruang perbaikan yang mungkin kita tempuh untuk menjadi yang lebih baik, maka dorongan tersebut sesuatu yang positif. Karena memang dalam urusan agama, cari contoh yang tinggi. Cari teladan yang paling baik. Supaya kemudian kita mengenal ada ruang yang besar. Kita masih mungkin meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, bekal-bekal kita, agar sampai pada level yang lebih baik lagi. Oke, baik. Ustadz, ini terakhir ya, yang kita ingin kesimpulan juga dari Ustadz. Kalau tadi seperti yang sudah disampaikan dari surah Al-Infitar ini, jadi apa sebenarnya tujuan kita hidup, Ustadz? Kemudian kenapa kita diciptakan, dan terakhir kemana kita akan berakhir begitu, Ustadz? Bagus sekali untuk mengaitkan tema dengan apa yang tadi telah dijabarkan. Tentunya kenapa kita ada? Nah, kita ada karena Allah menciptakan kita. Kita ada karena kita diciptakan Allah. Jadi nggak seperti orang yang mungkin memahami, oh manusia itu hasil evolusi dari monyet. Atau kita pahami, aku ada karena ayahku ada karena kakeknya. Ini nggak akan habis-habis. Tak terjawab pertanyaan itu. Kenapa kau ada? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dia yang ciptakan kau, dia yang sempurnakan penciptaanmu, dia yang susun dirimu sehingga sempurna bentukmu. Untuk apa kita diciptakan? Jawabannya juga ada di sini. Ya, Allah katakan agar kita tidak mendustakan hari pembalasan. Beribadah. Ibadah sebagai cara kita mengumpulkan bekal untuk hidup yang abadi. Makanya Allah sudah kasih kisi-kisi di sini. Ada malaikat tuh yang mengawasimu, ada yang menjagamu. Dia tahu apa yang kau buat. Maka pastikan kau jangan hanya bersolek untuk manusia, tapi kau lebih perlu bersolek di hadapan Allah. Jangan hanya mementingkan citra baik di hadapan manusia, tapi membiarkan citra kita buruk di hadapan Allah. Tak masalah kau tak terkenal di muka bumi, selama orang-orang di langit mengenalmu dengan amal-amal ibadahmu. Kemana kita pergi setelah mati? Digambarkan tadi. Ya, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kalau sudah masuk neraka, tak bisa lari. Kenapa? Karena itu adalah konsekuensi balasan dari apa yang kita ikhtiarkan di dunia. Oke, baik. Jadi sudah jelas ya, sahabat Al-Quran, kenapa kita diciptakan, apa tujuan kita diciptakan, apa tujuan kita hidup, dan kemana nanti akhir dari tujuan kehidupan kita itu ya. Jadi ini bisa dicatat, dan tentunya ayo kita tingkatkan juga keimanan kita, karena kita sudah tahu nih arah kita harusnya kemana, dan nanti akhirnya juga akan di mana. Oke, terima kasih Ustadz untuk hari ini, untuk surah Al-Infitar. Tentunya banyak makna yang bisa kita ambil ya dari surah ini. Dan kemudian terakhir seperti biasa, diajak lagi sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.